Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Maulana Bagaskara, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya dari program studi S1 Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang network security. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu security misconfiguration. Security misconfiguration ini adalah kesalahan atau kerentanan yang ada dalam konfigurasi kode yang memungkinkan penyerang mengakses data sensitif. Ada banyak jenis security-nya. Misconfiguration ini tetapi sebagian besar menimbulkan bahaya yang sama, rentan terhadap pelanggaran data yang menyerang mendapatkan akses yang tidak sah ke data. Pelanggaran data yang menyerang mendapatkan kesalahan konfigurasi keamanan dapat didefinisikan sebagai kegagalan untuk mengimplementasikan semua kontrol keamanan untuk sebuah website. Security misconfiguration ini biasanya terjadi karena kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan programmer yang merancang ataupun berperan di dalam sistem tersebut. Pemahaman terhadap dokumentasi atau memungkinkan dokumentasi acuan hanya seadanya atau tidak lengkap. Selanjutnya kita masuk ke firewall. Firewall sendiri sebenarnya juga dikenal dalam disiplin lain, dan di dalam kenyataannya istilah ini tidak hanya bersangkutan dengan terminologi jaringan. Kita juga menggunakan firewall misalnya untuk memisahkan garasi dari rumah atau memisahkan satu apartemen dengan apartemen lainnya. Dalam hal ini, penyebaran api seandainya terjadi kebakaran, sebelum petugas pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api, firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software ataupun sistem itu sendiri, baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan lokal dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang. Cara kerja firewall dengan menyaring data atau paket antara jaringan di internet. Ia bisa membolehkan atau tidak membolehkan suatu paket diakses oleh sebuah komputer. Keamanan infrastruktur jaringan. Membentuk infrastruktur jaringan seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan data dari akses pengguna mengungkapkan gangguan, modifikasi, atau tujuan keamanan infrastruktur. Jaringan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya jaringan dan data tersedia dapat diandalkan dan aman dari ancaman internal dan eksternal. Keamanan infrastruktur jaringan adalah proses melindungi infrastruktur jaringan yang mendasarinya dengan memasang tindakan pencegahan untuk menolak akses atau memodifikasinya. Langkah-langkah keamanan ini dapat mencakup kontrol akses, yaitu 1. Segmentasikan dan pisahkan jaringan dengan fungsi. Yang kedua, batasi komunikasi baterai yang tidak perlu. Yang ketiga, memperkeras perangkat jaringan. Yang keempat, akses aman ke perangkat infrastruktur. Yang kelima, lakukan manajemen jaringan output band atau OOB. Yang keenam, validasi integritas perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu kita masuk ke keamanan sistem operasi Windows. Pengertian sistem operasi Windows ini merupakan komponen pengolah peranti lunak dasar tersistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras, komputer atau hardware, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi mempunyai dua tugas utama, yaitu yang pertama, pengelola seluruh sumber daya sistem komputer atau sebagai resource manager, mengelola seluruh sumber daya yang dapat pada sistem komputer. Yang kedua, sistem operasi sebagai penyedia layanan atau sebagai extended atau virtual machine. Sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan pemakaian sehingga memudahkan dan menyampaikan pengguna atau pemetaannya. Keamanan pada sistem operasi ada 3, yaitu yang pertama, keamanan eksternal. Yang kedua, keamanan interface pemakai. Yang ketiga, keamanan internal. Penanganan gangguan terhadap sistem operasi yaitu memasang antivirus, memberikan software anti-spyware, firewall, autentifikasi pemakai. Selanjutnya ada 3 cara, yaitu sesuai yang diketahui pemakai, misalnya password. Yang kedua,
sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya kartu identitas. Yang ketiga, sesuai mengenal ciri pemakai, misalnya sidik jari. Selanjutnya, kita masuk ke sistem operasi GNU atau Linux. Jenis serangan keamanan yang terjadi pada sistem operasi Linux ini yaitu serangan malware. Serangan ini malware atau perangkat lunak berbahaya seperti virus worm, trojan, ransom, dan software dapat mengeksploitasikan kerentanan sistem operasi untuk merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta mengakses sumber daya sistem tanpa izin. Yang kedua, serangan DDoS. Distribusi denial of service. Serangan DDoS ini melibatkan pengiriman lalu lintas jaringan yang sangat tinggi ke sistem operasi Linux. Tujuan mengganggu ketersediaan layanan, membuat sistem menjadi lambat atau bahkan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. 3. Serangan brute force. Serangan brute force ini melibatkan percobaan login secara berulang-ulang dengan menggunakan sebagai kombinasi username dan password. Yang keempat, serangan buffer overflow. Serangan buffer overflow ini melibatkan pengisian buffer dengan data yang melampaui batas yang ditentukan dengan tujuan mengakibatkan sistem operasi Linux menjadi tidak stabil atau mengambil alih kontrol sistem. Yang kelima, serangan privilege escalation. Serangan ini melibatkan upaya untuk meningkatkan hak akses pengguna yang terbatas menjadi hak akses yang lebih tinggi, sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya atau melakukan tindakan yang seharusnya tidak diizinkan pada sistem operasi Linux. Cara melindungi sistem operasi Linux yaitu yang pertama, update dan pembaruan rutin. Yang kedua, konfigurasi firewall. Yang ketiga, pengolahan hak akses. Yang keempat, password yang kuat. Yang kelima, batas layanan yang tidak diperlukan. Yang keenam, monitoring dan log. Yang ketujuh, backup dan pemulihan. Yang kedelapan, kebijakan keamanan. Selanjutnya kita masuk ke Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System. Penelitian Intrusion Detection System ini adalah sistem keamanan yang dirancang untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan pada jaringan atau sistem komputer. IDS ini bekerja dengan monitor dan menganalisis lalu lintas data pada jaringan, mencari tanda-tanda serangan atau aktivitas yang mencurigakan, dan memberikan peringatan atau notifikasi kepada administrator jaringan untuk diambil. Sementara itu, Intrusion Prevention System atau IPS adalah teknologi keamanan yang lebih canggih dari IDS. Karena selain mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada jaringan, ini juga dapat mencegah sistem cyber dengan secara otomatis melakukan tindakan pencegahan yang telah diprogram sebelumnya. Jenis-jenis Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System. Yang pertama, jenis-jenis Intrusion Detection System ini yaitu host-based IDS, network-based, anomaly-based, dan heuristic-based. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis Intrusion Prevention System. Jenis-jenisnya yaitu network based, host, signature, anomaly, heuristic, dan selanjutnya kita masuk ke jaringan wireless. Jaringan wireless merupakan jaringan yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi dalam pengiriman data. Namun perlu diketahui bahwa wireless masih cukup rentan terhadap pencucian hak akses setiap pencurian username dan password. Jenis-jenis serangan wireless. Jaringan wireless sangatlah rentan terhadap serangan. Hal ini dikarenakan jaringan wireless tidak dapat dibatasi oleh sebuah gedung seperti yang diterapkan pada jaringan berbasis kabel. Kelemahan pada jaringan wireless ini yaitu masalah keamanan wireless. Sistem memiliki permasalahan keamanan secara khusus yang berhubungan dengan wireless. Yang kedua, kelemahan dan celah keamanan jaringan wireless ini secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu
kelemahan pada konfigurasi dan kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan. Contoh kasus keamanan jaringan wireless ini yaitu metode penelitian testing pada keamanan jaringan wireless pada PT Puma Makmur Aneka Engineering Bekasi. Jaringan wireless selama ini digunakan sebagai penyerangan internet yang sangat baik. Dengan memanfaatkan jaringan wireless, pengguna dapat menikmati internet tanpa tersambung pada sebuah kabel. Selanjutnya kita masuk ke virus komputer dan malware. Virus komputer adalah suatu program pada komputer yang dapat melibat gandakan dirinya atau dapat menyalin dan menyebarkan virus. Selanjutnya kita masuk ke pengertian malware. Malware adalah singkatan dari malicious software. Program berbahaya yang dikembangkan oleh cyber ini atau hacker yang bertujuan untuk mencuri data atau menghapus dan merusak komputer yang terinfeksi. So, kita masuk ke jenis-jenis malware. Jenis-jenis malware yaitu virus, worm, trojan, adware, ransom, dan rootkit. Selanjutnya kita masuk ke sniffing dan session hijacking. Sniffing merupakan metode serangan yang memantau atau memegang kendali semua paket yang dikirim melalui media komunikasi. Session hijacking ini adalah serangan di mana penyerang mencoba untuk mengambil alih sesi yang valid antara dua pihak yang untuk mengambil alih sesi yang valid di antaranya dua pihak yang berkomunikasi. Ancaman dan dampak sniffing dan hijacking ini, keamanan dan privasi sniffing dan session hijacking ini merupakan ancaman virus terhadap keamanan dan privasi dalam lingkungan jaringan. Kita masuk ke virtual private network dan remote remote access. Virtual private network ini atau VPN adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan pribadi secara aman melalui internet. Cara penggunaan VPN ini yaitu yang pertama untuk aplikasi VPN, yang kedua install aplikasi VPN, yang ketiga buka aplikasi VPN, yang keempat memulai menggunakan VPN. Setelah sambungan berhasil ke server, VPN pengguna dapat memulai menggunakan VPN dan melakukan browsing internet dengan aman dan pribadi. Kita masuk ke web server dan mail server. Pengertian web server adalah serangkaian langkah dan praktik keamanan yang diterapkan untuk melindungi web server dan ancaman dari serangan yang berpotensi merusak, mencuri data, atau mengganggu ketersediaan layanan. Sementara itu, mail server adalah upaya untuk melindungi mail server dari ancaman dan serangan yang dapat mempengaruhi integritas. Jenis-jenis ancaman keamanan web server dan mail server security. Yang pertama, jenis-jenis ancaman keamanan web server. Ancaman yang pertama yaitu serangan DDoS. Penyerang menggunakan botnet untuk mengirimkan lalu lintas internet. Yang kedua, serangan SQL injection. Penyerangan ini memasukkan kode SQL berbahaya melalui input pengguna yang tidak divalidasi dengan baik. Yang ketiga, serangan cross-site scripting. Penyerang ini menyisipkan skrip berbahaya ke dalam situs web yang memungkinkan mereka mencuri informasi atau mengendalikan sisi penggunanya. Yang keempat, serangan man in the middle. Penyerang ini memata-matai komunikasi antara pengguna dan web server. Jenis-jenis ancaman keamanan mail server security yaitu yang pertama, serangan phishing. Serangan ini mencoba memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi, informasi keuangan. Yang kedua, serangan malware. Penyerang ini mengirimkan email dengan lampiran berbahaya atau tautan yang mengandung malware. Yang ketiga, serangan man in the middle ini, penyerang dapat mencoba mengintersepsi komunikasi email antara pengirim dan penerima. Yang keempat, serangan spoofing. Penyerang menggunakan teknik untuk menyamar sebagai pengirim email yang sah. Yang kelima, serangan email bombing. Penyerang mengirimkan jumlah email yang sangat besar untuk menurunkan kinerja. Selanjutnya kita masuk ke penetration testing. Penetration testing adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi kerentanan dalam suatu sistem informasi dengan cara tujuannya adalah untuk menemukan celah keamanan yang dapat dieksploitasikan. Penyerang memberikan rekomendasi untuk memanfaatkan penetration testing.
Penetration testing mempunyai manfaat sebagai berikut, yaitu menemukan kecelakaan keamanan. Memanfaatkan penetration testing adalah mengidentifikasi oleh keamanan website dalam sistem jaringan komputer tidak selalu aman dan sering celah dalam sistem tersebut tidak diketahui. Yang kedua, memperkirakan kerugian bisnis. Selain mengidentifikasi celah keamanan kemudian memperbaikinya. Perbedaan penetration testing dan vulnerability assessment. Terhadap perbedaan antara penetration testing dan vulnerability assessment. Fokus dan tujuan yang berbeda. Penetration testing mengevaluasi kerentanan sistem dengan mensimulasikan serangan, sedangkan vulnerability assessment lebih berfokus pada identifikasi dan evaluasi kerentanan. Mungkin itu saja penjelasan tentang network security. Saya Muhammad Agung Maulana Bagaskara. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.